Oke, kali ini kita akan kupas tuntas 6 rahasia buat mencapai kebebasan finansial. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras banting tulang, tapi kok ya kondisi keuangan kayaknya gitu-gitu aja, nggak maju-maju? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Rasanya tuh kayak lari di treadmill ya. Capeknya dapet, tapi nggak kemana-mana. Dan ini loh bukan cuma soal seberapa gede gaji kamu. Coba deh lihat contoh yang super ekstrim. Mike Tyson pernah punya duit 7,5 triliun rupiah. Triliun loh, tapi bisa bangkrut juga. Johnny Depp, sama aja. Ini bukti paling jelas kalau kuncinya itu bukan cuma di making money, tapi gimana cara kita ngatur duit itu. Jadi, rahasia utamanya tuh bukan cuma gimana caranya dapat duit lebih banyak. Bukan. Tapi, gimana caranya uang yang udah kita punya bisa kerja buat kita. Bisa tumbuh sendiri. Nah, ini soal mindset. Benar-benar harus diubah dari akarnya. Oke, siap? Yuk kita langsung aja bedah tuntas 6 rahasia yang benar-benar bisa ngebalikin masa depan keuangan kamu. Kita mulai dari yang nomor 1. Rahasia pertama, dan ini mungkin yang paling penting dari semuanya ya, ini soal mindset lagi. Tujuannya itu jadi kaya beneran, bukan cuma kelihatan kaya. Ini pondasinya. Nah, investor legendaris Indonesia, Pak Lo Keng Hong, ngasih kalimat yang pas banget soal ini. Kalimat ini nih harusnya jadi pegangan kita semua. Fokusnya itu buat bangun kekayaan yang nyata, yang ada isinya, bukan cuma pamerin barang-barang yang bikin kita kelihatan kaya doang. Coba deh kita bandingin, apa sih yang ada di kepala kita kalau dengar kata orang kaya? Pasti mobil sport, jam tangan mahal, liburan mewah kan? Tapi tahu nggak, riset di buku The Millionaire Next Door itu ngebongkar fakta yang beda banget. Ternyata, para jutawan asli itu seringnya malah pakai mobil biasa, hidupnya sederhana, dan lebih mentingin waktu berkualitas sama keluarga. Oke, kalau mindsetnya udah benar, sekarang kita pakai senjata paling ampuhnya buat bangun kekayaan. Rahasia kedua, kekuatan dari compounding atau bunga majemuk. Anggap aja ini kayak bola salju, makin lama dia ngegelinding, makin gede, dan makin cepat gedenya. Gitu terus, gak berhenti. Gimana caranya modal investasi 1 juta per bulan bisa jadi 3,5 miliar? Kedengarannya kayak mimpi kan? Kok bisa? Nah, kuncinya itu cuma satu. Di mana kamu naruh duit itu? Oke, kita bikin cerita ya. Ada 3 temen, Bob, Anthony, sama Jennifer. Tiga-tiganya sama-sama disiplin, nabung 1 juta tiap bulan selama 30 tahun. Persis sama. Bedanya cuma di mana mereka naruh duitnya. Si Bob naruhnya di tabungan biasa. Dapatnya 419 juta. Si Anthony lebih pintar dikit. Dia taruh di deposito, dapat 694 juta. Nah, tapi Jennifer, dia beda. Dia naruh duitnya di saham dan hasilnya dia dapat 3,5 miliar. Gila kan? Itu hampir 7 kali lipat lebih banyak dari Anthony. Padahal modal nabungnya sama persis. Inilah keajaiban compounding. Duit kamu tuh bener-bener beranak pinak. Makanya makin cepat kamu mulai, makin dahsyat kekuatannya. Waktu itu bener-bener jadi teman terbaikmu di sini. Lanjut, rahasia nomor 3. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Bergantung sama satu sumber gaji aja itu risikonya gede banget. Jadi kamu harus bangun beberapa keran pemasukan. Nah, di buku Cash Flow Quadrant itu dijelasin ada 4 jenis sumber pemasukan. Kamu bisa jadi pegawai, wira swasta yang punya kerjaan sendiri, pemilik bisnis yang punya sistem, atau jadi investor di mana duitmu yang kerja. Idealnya kita punya pemasukan dari beberapa kuadran ini. Jadi kalau satu keran macet, masih ada keran lain yang ngalir, aman. Terus gimana mulainya? Coba deh dengerin tips cerdas dari Raditya Dika, bikin produk yang biaya bikin ulangnya itu nyaris 0. Maksudnya gimana? Gini, biaya buat nambahin satu produk lagi itu hampir gratis. Contoh paling gampang, e-book atau kelas online. Kamu bikinnya cuma sekali, capeknya sekali, tapi bisa dijual berkali-kali, ribuan kali, tanpa harus keluar biaya produksi lagi. Ini cara pinter banget buat nambahin keran pemasukan baru. Rahasia keempat, kamu harus tahu garis finishnya di mana, ya kan? Gimana mau lari kalau nggak tahu finishnya di mana? Kamu harus punya angka yang jelas. Berapa sih jumlah uang yang kamu butuhin biar bisa bilang, oke, saya bebas. Saya bisa berhenti kerja kapanpun saya mau. Nah, ada satu aturan praktis yang gampang banget. Namanya aturan 4%. Gini intinya. Kalau total investasi kamu udah segede itu, sampai-sampai kamu bisa hidup nyaman cuma dari ngambil 4% aja setiap tahun tanpa ngurangin pokoknya, selamat.
kamu udah merdeka secara finansial. Aset kamu yang sekarang ngegajiin kamu, bukan sebaliknya. Jadi, berapa angka targetmu? Gampang banget ngitungnya. Coba deh, totalin semua pengeluaran kamu selama setahun. Terus tinggal kali 25. Nah, angka itulah FI number kamu, Financial Independence Number. Itulah garis finish yang harus kamu tuju. Coba kita lihat contohnya. Kalau pengeluaran bulananmu 4 juta, berarti targetmu 1,2 miliar. Kalau pengeluaranmu 10 juta sebulan, ya targetnya jadi 3 miliar. Jauh banget kan? Ini nunjukin kalau gaya hidup itu ngaruh banget ke garis finish kamu. Jadi ingat, ngatur pengeluaran itu sama pentingnya sama naikin pendapatan. Oke, rahasia kelima. Anggap aja ini kayak medical check-up, tapi buat keuangan. Sama kayak badan kita, kesehatan finansial juga harus dicek rutin. Biar kita tahu semuanya masih aman dan sesuai jalur atau enggak. Cara ngecek paling gampang itu pakai net worth atau kekayaan bersih. Rumusnya simple. Total semua aset yang kamu punya, tabungan, investasi, properti, apapun itu, terus dikurangi semua utang kamu. Angka sisanya itulah potret kemajuan keuanganmu yang sesungguhnya. Nah, ini contoh perjalanannya. Lihat deh, grafiknya naik terus dari 2017. Memang di tahun 2020 sempat turun dikit, ya wajarlah pasar kan naik turun. Tapi yang paling penting, dengan strategi yang benar, angkanya bisa balik lagi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan percayalah, ngelihat angka ini tumbuh tiap tahun itu rasanya puas banget. Dan rahasia terakhir, yang keenam, yang jadi pengikat semuanya, berinvestasilah sesuai tujuan. Nggak ada tuh satu jenis investasi yang cocok buat semua orang, buat semua tujuan. Nggak ada. Logikanya simpel banget kok. Kalau kamu butuh duitnya buat liburan tahun depan, ya jangan ditaruh di saham yang harganya naik turun kayak roller coaster. Taruh di tempat yang aman, kayak deposito atau reksadana pasar uang. Tapi, kalau tujuannya buat pensiun 20 tahun lagi, nah baru deh kamu bisa lebih berani main di saham buat ngejar pertumbuhan maksimal. Jadi, selalu sesuaikan kendaraannya dengan tujuannya. Nah, sekarang keenam rahasia ini udah ada di tangan kamu. Mulai dari ubah mindset, manfaatin compounding, bangun banyak keran duit, tahu garis finishmu, rutin check up keuangan, sampai investasi yang cerdas. Pertanyaannya sekarang udah bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai. Jadi, dari 6 ini, mana satu yang mau kamu mulai praktekin hari ini juga?